Sebetulnya di luar sana banyak channel yang membahas tentang bahaya PMO, dampak buruk dari PMO gitu kepada mental, kepada kesehatan ya, kepada psikis itu banyak gitu ya. Eh, saya termasuk salah satu channel yang ngebahas tentang PMO juga, edukasi kepada anak-anak muda tentang bahaya negatif dari PMO gitu. Kalau ditanya bahaya positif, dampak positif gak ada. PMO itu nggak ada dampak positif, yang ada itu dampak negatif gitu. Nah, kenapa saya berani untuk kemudian berbicara depan kamera ngebahas PMO? Ya sebetulnya saya terinspirasi dari salah satu channel YouTube ya, channel YouTube namanya Nanda Mahardika. Nah, beliau itu yang selalu bahas tentang PMO ya. Makanya saya terinspirasi dari beliau gitu. Dan kenapa bisa ya, karena beliau itu menjelaskan dengan sangat mudah dipahami dan juga relate gitu. Relate apa yang beliau jelaskan tentang PMO itu relate dengan yang saya alami ya. Kesusahan dinamika PMO ya dari hari ke hari yang beliau rasakan saat beliau kecanduan itu relate dengan yang saya alami juga gitu di saat saya kecanduan. Makanya saya eh, terinspirasi darinya dan ingin membuat konten YouTube yang seputar pembahasannya itu tentang PMO ya. Di sini saya akan nyampein tapi nggak akan lama ya tentang bagaimana sih keluar dari kecanduan PMO. Ya saya juga masih ini sih masih berjuang untuk keluar gitu, tapi saya akan mencoba untuk sedikit nyampein satu kata-kata ya. Em, Kalau kalian masih kecanduan dan kalian ingin suatu ketika kalian ingin melakukannya, misalkan di DAI ke-8 atau ke-10 misalkan kalian ingin melakukannya nih. Nah, kalian harus memikirkan tanamkan mindset seperti ini. Eh, PMO ini nikmatnya hanya sementara gitu. Enaknya ya ketika cerot udah enak nikmat gitu, stres hilang ya, sementara itu juga ya. Tapi dampak buruknya itu sifatnya jangka panjang. Kalian jadi gak pede ketemu sama orang, gak pede natap lawan mata bicara orang gitu, kontak gak pede lah gitu. Nah itu dampak jangka panjangnya gitu terhadap mental kalian ya. Tapi itu sementara gitu, enaknya itu sementara tapi dampak buruknya itu jangka panjang gitu. Nah itu aja sih. Jadi kalian harus sebelum melakukan PMO kalian harus mikir, kalau saya melakukan ini eh, mungkin enaknya ya sebentar tapi dampak buruk ke sayanya itu sifatnya jangka panjang gitu, maka saya nggak boleh lakuin. Nah itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.